Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurianti Dewi dengan NIM 22030200077 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Universitas Hindu Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan struktur kode inter 4. Happy for watching. Oke, jika baru pertama kali belajar kode inter, maka wajib hukumnya mengetahui apa saja sih isi dari direktori dalam file yang ada dalam project kode inter. Mari kita simak. Di dalam folder pertama ada GitHub. Folder ini kita butuhkan untuk konfigurasi repo GitHub seperti konfigurasi dalam build atau GitHub atau Action. Yang kedua ada app. Folder ini akan berisi kode dari aplikasi yang kita kembangkan. Yang ketiga ada public. Folder ini berisi file yang bisa diakses oleh publik seperti file index, PHP, robots text, fashion atau ISO, add text dan lainnya. Yang keempat ada test. Folder ini berisi kode untuk melakukan testing dengan PHP unit. Yang kelima ada vendor. Folder ini berisi library yang dibutuhkan oleh aplikasi. Di sini juga termasuk kode core dari sistem CI. Yang keenam ada web table. Folder ini berisi file yang ditulis oleh aplikasi. Nantinya kita bisa pakai untuk menyimpan file yang diupload long session dan lain-lainnya. File yang direktori CI4 yang pertama ada env adalah file yang berisi variabel environment yang dibutuhkan oleh aplikasi. Yang kedua ada git-grunt adalah file yang berisi daftar nama file dan folder yang akan diupdate oleh Git. Yang ketiga ada build adalah script yang akan mengubah versi kode antar yang digunakan dari versi release atau stabil dan development atau labil. Yang keempat ada composer John adalah file John yang berisi informasi tentang proyek dan daftar library yang dibutuhkan. File ini digunakan untuk komposer sebagai acuan. Yang kelima apa composer log adalah file yang berisi informasi versi dari library yang digunakan oleh aplikasi. Yang keenam ada license text adalah file yang berisi penjelasan tentang lisensi kode antar. Yang ketujuh adalah PHP unit file IML yang berisi konfigurasi untuk PHP unit. Yang ketujuh adalah readme MD adalah file keterangan tentang kode base CI. Ini biasanya akan dibutuhkan pada repo GitHub atau GitLab. Yang ke-8 ada spec, ada program untuk script yang berfungsi untuk menjelaskan server unit kode dan lain-lainnya. Selanjutnya, di dalam folder app terdapat beberapa folder dan file yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada config, folder yang berisi konfigurasi untuk aplikasi. Ada controllers, folder yang berisi untuk kontrol dari aplikasi. Ada database, folder yang berisi kode untuk migrasi database. Selanjutnya ada filter, kode yang berisi untuk kode filter untuk layer. Yang selanjutnya ada helps, folder yang berisi kode untuk fungsi-fungsi helpers. Logs, folder yang berisi untuk kamus bahasa untuk aplikasi. Selanjutnya ada libraries, folder untuk berisi library tambahan untuk aplikasi. Selanjutnya ada models, folder yang berisi untuk kode models. Ada third party, folder yang berisi untuk library untuk pihak ketiga. Selanjutnya adalah viewers, folder yang berisi kode untuk view. Selanjutnya ada https untuk file yang berisi konfigurasi akses untuk web server. Selanjutnya ada command PHP, file yang berisi definisi fungsi dan menindih fungsi cron dari CI. Selanjutnya ada index HTML, file yang placeholder untuk mencegah direct access. Selanjutnya kita lanjut dengan mengenal konsep MVC kode under 4.
Apakah itu MVC? MVC adalah singkat dari Model View Control. MVC merupakan sebuah pola desain arsitektur yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi. MVC ini adalah pola penulis kode yang umumnya dipakai, di mana kode untuk model ini ditaruh dalam folder yang sama. Begitu juga dengan kode untuk view dan controller. Coba kita perhatikan gambar berikut. Di gambar ini menyatakan bagaimana hubungan kode pada MVC. Apa itu model? Model adalah kode yang berfungsi atau bertugas untuk membuat pemodelan data, kadang juga dipakai untuk pemodelan bisnis. Model ini mengakses data diri, database, dan juga sumber lainnya. Intinya, kalau berkaitan dengan data, itu tugasnya di model. Selanjutnya, view. View adalah kode yang bertugas untuk membuat tampilan aplikasi. Ingat, fokusnya untuk membuat tampilan aplikasi, bukan yang lain. Kita tidak boleh query atau view meskipun itu data dilakukan. Kadang juga kita akan membuat sedikit logika di dalam view, seperti logika untuk menampilkan dan menghilangkan elemen tertentu. Selanjutnya ada controller. Controller adalah bertugas untuk menyatukan model dan view. Jadi setiap ada request controller, selanjutnya ada controller. Selanjutnya adalah controller. Controller bertugas menyatukan model dan view. Jadi setiap ada request, controller akan bertanggung jawab untuk membahas request tersebut. Jika itu request untuk menyiapkan data ke database, maka controller harus memanggil model yang bertanggung jawab untuk data tersebut, lalu minta model untuk menyimpan ke database. Jika itu request untuk view data, maka controller akan mencari kode view yang bertanggung jawab untuk menampilkan data tersebut. Kadang juga controller akan membutuhkan beberapa satu library dan helper untuk membuat request. Baik, sekian dari pemaparan video saya. Happy for watching!